karena saya dari kecil itu sering banget dibilang bahwa anakmu itu akan jadi sampah. Itu membuat mama saya itu ngerasa dia harus fight untuk supaya anak ini jadi orang, karena harga diri dia cuman ada di sini aja di masa depan anak ini. Jadi aku dagang, aku sangat suka dunia perdagangan. Hal apa yang waktu itu digelutin? Barang-barang apa? Aku tuh import. Salah satu masukin BlackBerry ke Indonesia. Import ya? Jadi import BlackBerry. Umur 24 uangku udah 35 miliar dari hasil import itu. Iya. Habis di meja judi 35 miliar juga, Pak. Pak, saya itu sering dititip. Setiap hari saya itu hanya di dalam kamar. Saya tidur beralaskan triplek, Pak. Saya hanya lihat tembok dan saya tidak punya teman. Setiap sehari saya harus belajar untuk bagaimana caranya saya keluar dari kepala saya sendiri yang mau pecah. Dengan kondisi saya yang saya mau makan aja, saya harus mikir. Orang lain punya kehidupan yang baik. Kehidupan saya kok begini. Saya dari usia masih Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang very spesial ini, saya kedatangan seorang pebasket, aktor, YouTuber, entrepreneur, dan semuanya top-top. Wah, yaitu Bang Denny Sumargo. Terima kasih Pak Hermanto. Thank you so much atas waktunya ya. Thank you so much. Ini luar biasa sekali, saya very exciting ini ya. Saya lihat, wah ini jadi pebasket top. Jadi aktor dapat penghargaan, YouTuber 3,4 juta, dan entrepreneur juga sukses. Jadi ini mesti harus sharing ke Sobat Sukses ya. Iya. Jadi nggak mudah, karena saya tahu Denny sejak lahir kan sudah nggak ada sosok ayah ya. Iya benar. Itu yang menjadi saya lihat, wah ini pasti seseorang yang ditempah oleh ibu yang luar biasa ya. Mamanya pasti hebat sekali. Ada ayah baru. Ini mesti tampil dulu nih. Deal. Wah, deal. Dapat bapak baru. Musuh-musuhku. Hati-hati kalian ya. Ayah baruku berbahaya loh. Ini top semua. Apa ini? Iya. Benar. Jadi Denny, saya ingin nih cerita tentang masa kecilnya ya. Karena itu pasti nggak ada sosok ayah, hanya ibu yang membesarkan ya. Itu gimana? Mungkin bisa cerita. Jadi ceritanya itu aku singkatin cerita karena aku udah banyak cerita. Jadi biar punya materi ngobrol juga lebih banyak ya. Jadi waktu aku kecil itu, mama itu dia kan keturunan Chinese, Cina Toto. Jadi kakekku, papanya mama itu dari China, Engkong ya? Nggak Engkong. Dia dari China. Dulu kakekku itu diculik dari keluarganya waktu di China. Jadi tahun itu tuh lagi chaos banget di China. Keluarganya lari ke Indonesia. Kakekku akhirnya bisa menyelamatkan diri. Kalau nggak kakekku itu udah nggak ada. Dan aku juga nggak ada pasti. Dia berhasil menyelamatkan diri, dia tarik becak Cina itu loh yang pakai kaki untuk kumpulin duit untuk bisa cari keluarganya. Akhirnya bertahun-tahun dia akhirnya bisa nyusul keluarga di Indonesia. Tepatnya waktu itu di Sulawesi, di Lubuk Banggai. Ketemulah sama keluarga yang di sana, sukseslah akhirnya mereka jadi pengusaha, pebisnis di sana. Hasil laut. Kaya raya kakekku. Kaya raya. Anak-anaknya termasuk mama lahir kaya. Ketemu sama papa saya. Ini saya belum pernah cerita, jadi saya cerita di sini nih. Cocok nih. Ketemu sama papa saya. Maaf nih Maya kalau ada salah-salah sejarah ya Maya. Oke. Jadi ketemu sama papa saya. Papa saya orang Padang. Yang merantau ke Sulawesi. Waktu di Padang dia itu terlibat dalam urusan gate S30 PKI. Kayaknya dia salah satu orang kayaknya yang ngebantai PKI di sana. Jadi dia dicari. Dia buat nyelamatin keluarganya. Papa saya kabur. Jadi pedagang di Sulawesi ketemu mama saya. Papa saya itu umur 40, mama saya umur 20. Mereka ketemu dan saling suka. Tapi tidak disetujui keluarga papa saya, papanya kakek saya karena Cina Toto. Nah, ini maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Itu mama saya itu kan Chinese. Papa saya itu orang lokal Indonesia. Asli. Biasanya kan Chinese, ngerti kan?
Nah, akhirnya tidak disetujui, mama tetap mau nikah sama papa. Ya. Jadi mama keluar dari keluarga. Oke. Jalan sendiri. Ya. Dari perjalanan itu mereka ribut. Jadi mama akhirnya sendirian. Ya. Makanya saya nggak ada papa gitu Oke. ceritanya. Tumbuhlah saya bersama dengan mama, tapi ya saya banyak kan numpang-numpang Pak R. Jadi waktu dulu mama itu ngelahirin saya di rumah sakit. Itu dia tidak bisa bayar rumah sakitnya full karena dia dan kakek juga nggak kasih support waktu itu. Waktu itu kakek atau mama juga sudah nggak mau ya. Aksesnya terhalang. Oh. Jadi aku nggak mau cerita lebih detail karena pasti personal family ini, dan itu menurut aku nggak fair karena itu kan bukan masaku saat itu. Ini singkat cerita aja yang aku tahu. Jadi si mama itu waktu di rumah sakit itu dia hanya punya kalung pemberian mamanya yang akhirnya dia pakai untuk bayar, cuman kurang. Karena kurang itu 3 hari setelah melahirkan saya dia keluar dari rumah sakit, dia cari pinjaman dulu untuk nebus saya. Setelah itu dia bawa saya keluar dari rumah sakit, dia titip di panti asuhan dulu. Dia cari uang buat bayar pinjaman dia. Jadi mama itu nggak suka minjem. Habis itu dia bawa saya ke tempat temannya, kemudian dia kerja di salon. Jadi mama itu nggak boleh bawa anak kan, jadi dia harus titip. Jadi Sabtu Minggu dia baru datang itu. Nah kalau Sabtu Minggu dia nggak datang, saya nggak tahu mama saya yang mana. Jadi karena dia datang Sabtu Minggu ngajak saya jalan, oh ya ini mama saya. Papa waktu itu nggak pernah muncul. Nah papa waktu itu dia itu berusaha untuk nge-reach. Jadi supaya tahu, dan papa saya tanggung jawab dari jarak jauh. Cuma mama saya udah nggak mau. Ngerti gak dia? Papa itu pernah katanya, ini ceritanya ya, dia kasih uang 1 kotak mie instan, uang sebanyak itu. Papa saya uangnya banyak dulu, pedagang. Dan papa saya orangnya nggak pelit sama keluarga. Dia kasih, suruh bawa, sempat ketemu saya tapi saya masih kecil, saya nggak ingat. Suruh bawa pulang. Nah bawa pulang sama mama saya, ketahuan uang itu disuruh kembalikan. Keras ya, mama punya pendirian yang keras kuat. Mama, jadi udah nggak cocok nih berdua nih. Dan papa saya itu menikah 4 kali. Jadi pernikahan pertama dia punya anak, cerai dia nikah lagi dia punya anak, cerai dia nikah lagi punya anak sama mama yang terakhir. Jadi saya punya saudara itu ada 4 orang dari ibu yang berbeda, tapi bukan poligami ya. Dia nikah bercerai. Dan setiap kali dia bercerai, semua hartanya dia tinggalkan buat keluarganya. Jadi dia mulai nol lagi. Nah itu positifnya papa saya. Dan dia orang yang sangat dermawan ya. Cuman keras, sifatnya keras. Ketemu mama keras. Nggak nyambung. Gitu singkat ceritanya gitu. Tapi mama hebat ya. Jadi setelah nggak dengan papa pun juga nggak married lagi ya? Sempet. Ini ada ceritanya lagi nih. Jadi ceritanya pada saat mama akhirnya udah kan masih muda soalnya. Masih muda. Dia kan namanya cewek masih muda, umur 20-an, pasti masih pengen punya pasangan hidup. Sembari nitip saya dia kerja, dia berpikir untuk gimana caranya membiayain anak ini supaya jadi orang. Karena saya dari kecil itu sering banget dibilang bahwa anakmu itu akan jadi sampah. Itu membuat mama saya itu ngerasa dia harus fight untuk supaya anak ini jadi orang. Karena harga diri dia cuman ada di sini aja, di masa depan anak ini. Suatu hari dia ketemu seorang laki-laki. Ini saya belum cerita juga nih, seru ceritanya. Ketemu seorang laki-laki di Sulawesi. Kemudian mereka tuh akhirnya punya cinta, pacaran, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk struggle sama-sama, untuk bisa punya masa depan. Pindahlah ke Surabaya ya. Surabaya, tinggal di Kenjeran bersama dengan laki-laki itu dan aku ikut akhirnya. Usia berapa waktu itu? 7 tahunan. Sudah cukup besar. 6-7 tahun kalau nggak salah. Ikutlah aku ke Surabaya sini, tinggal di Kenjeran. Kenjeran itu waktu itu masih belum bagus, Pak. Oke, saya tinggal di sana, rumah kontrakan gitu. Mama belilah alat salon yang seadanya, yang buat cuci rambut. Ada modal dia. Habis itu 2 tahun kemudian, mama begitu udah punya uangnya dibawa lari laki-laki itu. Di situ saya ngelihat mama pertama kali jeduk-jedukin kepalanya ke tembok. Air matanya deras banget, dan dia tuh ngomong sendiri.
kenapa kau sebodoh itu Mei? Namanya Meiske, Mei. Namanya Mama Mei. Mei, kenapa kau sebodoh itu Mei? Itu uang buat masa depanmu, untuk kau kasih makan anakmu. Jadi saya ngelihat itu kayak, ini kenapa ya? Gitu. 2 kali dikecewakan. Iya, tapi yang saya lihat kan yang pas udah umur 7 tahun 8 tahunan ini. Cuma kalau yang masih kecil kan saya tidak tahu gitu. Saya ngelihat semenjak saat itu, karena uang kita sudah tidak ada pegangan, makannya itu jadi terbatas. Saya mulai bingung kenapa setiap saya makan nasi bebek. Makanya saya selalu ingat nasi bebek. Kok lauknya kagak ada? Jadi ternyata hanya bisa untuk menghemat beli nasi tidak ada lauk. Jadi kalau nasi bebek tidak ada lauk itu di Surabaya itu pasti dapat lehernya. Nah, lehernya inilah lauknya. Jadi setiap hari itu mama selalu sisihkan dia punya nasi, dia kasih ke saya. Jadi setiap malam sembari dengerin tuh radio, Tutur Tinular, Arya Kamandanu, sembari makan nasi bebek itu. Dari situ semenjak kejadian itu, mama tidak lagi mencari kayaknya cowok buat nikah. Ya, sudah kecewa lah ya, kecewa berat. Kayaknya. Tapi ada satu lagi, sebenarnya ada satu cowok lagi beberapa tahun setelah akhirnya saya udah dewasa. Cuman itu tidak jadi satu story yang gimana banget karena cuma short time banget. Sampai hari ini mau memutuskan, saya sempat tanya bahwa dia pengen single aja gitu. Gitu singkat ceritanya. Jadi Denny ini waktu masih kecil berarti berpindah-pindah ya rumah karena ngikutin mama punya activity atau pekerjaan ya. Iya. Dan rata-rata dititip. Jadi tinggal bareng itu pas di Surabaya 2 tahun aja. Habis kehilangan banyak, mama balik lagi ke Makassar. Dia cari uang lagi, saya dititip di Jakarta. Nah, disitulah saya kenal Jakarta. Ada kejadian panjang apa segala macam di Jakarta. Saya sempat akhirnya jadi naik angkot. Mama jemput bawa pulang saya ke Makassar. Habis di sana saya lulus SMP SMA, baru saya merantau ke Jakarta lagi. Jadi muter-muter saya tuh. Jadi pebasket akhirnya. Itu waktu di Jakarta sudah. Di Jakarta setelah lulus SMA. Jadi aku udah pernah di Jakarta masih kecil, balik lagi pada saat udah remaja jadi atlet basket akhirnya. Gitu. Kenapa pilih atlet basket itu? Kenapa? Karena memang lihai itu waktu. Sebenarnya suka. Waktu di sekolah ya. Jadi SMP SMA itu aku pertama main tuh pas ekstrakurikuler. Setelah itu aku kena bully karena waktu itu pakaianku kan cuma singlet engkong-engkong gitu. Jadi aku tuh suka pakai baju sisaan. Jadi uangnya itu biar hemat, aku tuh terima baju sisaan jadi warisan gitu, ya kan. Jadi bajunya nggak cocok, sering dibully. Akhirnya aku nggak mau kalah, aku bilang saya harus jadi nomor 1. Jadi rajin latihan. Akhirnya jadilah yang terbaik di Makassar. Setelah itu pas aku pindah ke Jakarta ditawarin masuk ke klub besar. Namanya Aspak waktu itu. Aspak Jakarta. Setelah itu aku bingung aku harus start dari mana. Sebenarnya tadinya nggak kepengen jadi atlet basket. Aku kepengen jadi pengusaha atau kerja di kantor. Karena menurut aku dulu ya, orang sukses itu kerja di kantor dia pakai dasi. Menurut aku begitu. Jadi aku pikir kalau aku pengen jadi orang, aku harus kerja di kantor. Aku jadi pengusaha. Harus pengusaha dan aku harus sekolah dong untuk itu. Karena kalau kerja di kantor harus punya ijazah. Dan untuk itu saya harus sekolah. Nah, batu loncatannya adalah si Aspak itu dia memberikan beasiswa apabila kita masuk ke klub. Dia membantu akademisnya. Jadi di sambil basket bisa melanjutkan sekolahnya, kuliahnya. Akhirnya aku nyari cara untuk ke sana. Ternyata pas sampai di sana, bosnya Pak Irawan Haryono kalau dia nonton ini, bilang kalau dia udah nggak interest. Karena saya waktu sebelum sampai di Aspak itu kan ikut PON dulu. Di PON itu saya ribut sama pelatih saya. Attitude-nya jelek. Jadi gara-gara itu mereka nggak mau. Jadi saya baru paham attitude itu ternyata jadi sorotan. Waktu itu ada salah ini. Ya biasa atau lah. Beda pendapat. Cuman saya karakternya memang keras. Jadi kalau beda pendapat gitu saya berani ngomong orangnya. Nah itu akhirnya tidak terlalu disukain gitu. Gak positif buat saya gitu. Akhirnya saya memohon. Saya bilang kok kasihan saya ini gak ada tempat tinggal. Saya rantau, saya udah bilang sama mama saya kalau saya
merantau ke Jakarta, saya tidak akan kembali kalau saya belum sukses. Yes. Jadi kalau saya sekarang ini tidak berusaha, saya tidak ketemu mama saya nanti. Jadi tolong kasih saya bantu. Saya kasih probation lah. Saya di sini tidak akan bikin attitude yang jelek, saya bilang. Akhirnya karena dia tersentuh hatinya, saya dikasih probation 3 bulan. Dari saat itulah probation itu saya manfaatkan hingga saya jadi atlet yang punya prestasi. Jadi tetap dikasih kesempatan waktu itu. Kokimu itu orang baik, baik dia. Sampai akhirnya saya ribut sama dia 4-5 tahun kemudian. Iya, jadi akhirnya ribut juga karena saya pindah ke klubnya Bapak Erick Thohir waktu itu. Bapak Erick Thohir itu punya klub Satria Muda. Jadi ribut saya sama Pak Kokimong, tapi sekarang udah baik. Gitulah namanya hidup ya. Iya, seru lah gitulah kira-kira. Lu berarti sempat ketemu dengan Pak Boy Thohir, Pak Erick Thohir? Kenal. Jadi sebelum Pak Erick Thohir sekarang jadi menteri, saya udah kenal duluan. Udah kenal, Dan dia adalah salah satu orang yang membuat saya punya kesempatan untuk berkarya lagi di basket. Karena waktu itu karena saya ribut sama Pak Irawan, waktu itu saya tuh sempat udah kecewa sama basket dan mau berhenti. Tapi Mas Erik mencegah itu karena menurut dia kamu aset, kamu harus tetap main. Gimana caranya kamu main? Ya kita cari solusi. Sedangkan saya udah kecewa dengan kondisi yang saya dapat saat itu. Sebenarnya lebih ke miskomunikasi aja sih. Karena namanya saya anak muda masih keras. Pak Irawan juga sebagai leader, dia itu juga sebenarnya di basket itu nggak dapat untung. Jadi kadang-kadang dia ngerasa ketika dia melakukan segala sesuatu dengan hati, kok kita nggak paham hal itu gitu loh. Kok lu main pindah-pindah aja gitu. Kok lu nggak mikirin gue sih gitu. Jadi hal-hal seperti inilah dalam kehidupan yang sering jadi benturan kan sebenarnya. Gitu singkat ceritanya gitu. Jadi akhirnya Denny waktu itu sempat ikut lagi di PON. Enggak, jadi setelah habis PON, aku jadi atlet pro. Semenjak itu aku di dunia basket profesional dan aku main di tim nasional. Jadi selama 11 tahun aku main, aku dapat 6 kali juara, terus dapat 6 kali penghargaan pemain terbaik, terus jadi pemain nasional sekitar 5 kali kalau nggak salah. Terus banyak prestasi. Nah itu yang membesarkan namaku di basket. Setelah itu aku berhenti dari basket umur 28, tepat 11 tahun karirku di basket profesional. Tahun 2011 ya. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau misalnya aku hanya stay di satu tempat, waktuku nih akan habis. Setelah basket, udah, lu akan hanya dikenal di dunia basket aja. Habis itu apa? Basket itu gajinya juga nggak gede banget, Pak. Gaya hidupnya aja memang terlihat seperti orang yang punya uang banyak. Tapi gaji yang didapatkan itu secara average ya. Adalah yang lumayan gede. Tapi average-nya nggak gede banget. Jadi, khususnya karena di Indonesia ya. Betul. Dan beda kalau di Amerika loh. Karena industrinya belum besar. Bisnis. Kalau Amerika kan sudah jadi industrinya kan. Jadi aku tidak mau terjebak dengan kondisi di mana gue di sini aman. Enggak. Buat saya hidup itu nggak ada yang aman. Jadi kitanya yang harus berusaha untuk cari jalan supaya nanti kalau ini udah selesai, lu punya kehidupan yang lebih layak lagi. Dan itu kan waktu. Saya nggak mau berhenti basket di usia 35, 40. Di saat karir saya sudah turun, di saat lu udah tua, lu mau start dari umur segitu. Orang tuh nggak peduli lu punya nama besar di basket ketika lu udah kembali ke masyarakat. Ketika lu udah kerja ke kantor, mau lu punya prestasi, ya lu mulai dari nol. Yang orang lihat, oke, lu boleh jago main basket. Kalau di kantor, di corporate, gimana cara lu bekerja kan? So aku nggak pengen membuang waktu. Jadi umur 28 aku start. Dari situ aku mulai masuk dagang. Malah dagang ya? Dagang. Bukan aktor ya? Dagang. Aku nggak kepengen jadi aktor, Pak. Jadi aku dagang. Aku sangat suka dunia perdagangan. Hal apa yang waktu itu digelutin? Barang-barang apa? Aku tuh import. Pengalaman adalah tentang kumpulan perjalanan kehidupan yang telah terlewati. Dari setiap perjalanan pasti memiliki checkpoint-nya sendiri. Untuk mencapai checkpoint tersebut seringkali terasa mudah, namun tidak jarang harus terseok-seok. Masing-masing dari kita pastinya mempunyai perjalanan dan checkpoint yang berbeda.
Masih melekat hangat dalam ingatan bagaimana seorang Hermanto Tanoko kecil di usia 5 tahun yang baru senang-senangnya mendapat uang angpau saat Imlek diberi tawaran mempergunakan uang tersebut untuk dibelikan tepung terigu yang harganya mau naik. Saya saat itu mengiyakan ajakan papa mama untuk menginvestasikan uang angpau tersebut. Dan hal ini yang menjadikan dasar ingin ketahuan saya lebih dalam di dalam dunia bisnis. Setelah berpuluh-puluh tahun, kenangan tersebut ternyata terus melekat dan terukir indah di ingatan. Hingga satu persatu mimpi saya terwujud, terekam menjadi sebuah kisah perjalanan hidup yang menarik untuk saya bagikan kepada Anda. Melalui buku The Boy, satu dari 3 buku trilogi of Inspirations Hermanto Tanoko Richer Mindset, saya akan menceritakan secara lengkap seperti apa Hermanto Tanoko saat masih kecil dan bagaimana papa mama mengajarkan dan mengasuh anak-anaknya. Mengutip omongan papa bahwa orang harus percaya dan yakin bahwa jika ia kerja keras, kerja smart, dan rajin menabung, maka ia bisa selamat dari situasi seburuk apapun. Stay humble, stay positive, stay on fire. Import. Salah satu masukin BlackBerry ke Indonesia. Import ya, jadi import BlackBerry. Umur 24 uangku udah 35 miliar dari hasil import itu. Iya. Habis di meja judi 35 miliar juga, Pak. Jangan khawatir. Iya. Saya masukin tas Hermes ke Indonesia, uangku punya uang lagi habis itu, habis lagi meja judi. Jadi saya tuh banyak uang habis di meja judi. Bukan di cewek malah, di meja judi habisnya. Kalau di cewek judi di luar atau di sini? Di luar, Pak. Di luar negeri judinya? Saya membandel banget, Pak. Main judi ke kasino segala macam, umur masih 20. Ya. Biasanya kan kalau cowok duit habis di cewek ya, kalau saya habis di judi ya. Soalnya cewek saya nggak bayar, Pak. Ya. Canda. Gitu Pak kenakalan saya dulu. Kalau di judi itu berkali-kali atau memang sekali? Berkali-kali, kalah Pak. menang, Kalah menang. Namanya orang kalau sudah main judi, itu pasti main judi terus. Maupun udah kalah, berhenti dia sesaat. Nanti kalau ada uang lagi, dia main lagi. Karena ingin mengembalikan hasil bukan yang hanya sudah mengembalikan, kalah. addiction juga. Betul, mengembalikan. Dan mungkin sudah punya kayak, wah ini saya ngerti nih untuk supaya menang gimana gitu. Itu juga, tapi lebih kepada lama-lama mengisi kebosanan, Pak. Jadi manusia itu kalau dia bosan, dia cari kegiatan yang bikin dia seneng. Cuman rata-rata kegiatan yang buat kita seneng banyak buang uang sama bikin dosa. Iya. Rata-rata gitu. Nah akhirnya disitulah aku terjebak dengan kondisi perekonomian yang jelek. Karena perekonomianku jelek, aku harus cari modal lagi. Aku ditawarin main film. Itu awal mulanya. Usia 28, 29. Iya 30-an benar. 30-an. Dari situlah aku lompat ke dunia film. 5 cm filmku pertama aku main. Tadinya nggak planning sih ke sana. Karena aku sempat waktu dihubungin 1 bulanan itu, dia hubungin, aku bilang aku nggak mau. Aku nggak kepengen jadi pemain film. Saya ini Pak nggak kepengen jadi atlet. Nggak kepengen amat jadi aktor. Nggak kepengen amat jadi pengusaha juga. Saya yang penting bisa bertahan hidup. Karena saya dari kecil, kondisi yang saya alamin, saya dilatih oleh keadaan untuk bertahan hidup. Pak, saya itu sering dititip. Setiap hari saya itu hanya di dalam kamar. Saya tidur beralaskan triplek, Pak. Saya hanya lihat tembok dan saya tidak punya teman. Setiap hari saya harus belajar untuk bagaimana caranya saya keluar dari kepala saya sendiri yang mau pecah. Dengan kondisi saya yang saya mau makan aja, saya harus mikir. Orang lain punya kehidupan yang baik. Kehidupan saya kok begini. Saya dari usia masih 4 tahun, seingat saya udah harus mikir semua hal itu. Dan mama saya jauh kerja. Saya nggak bisa salahin mama saya. Dia kerja kasihan, dia cari uang makan buat saya. Saya harus bertahan hidup ini di kondisi ini gimana gitu. Tapi di saat itu kalau ketemu mama nggak sharing, nggak cerita, nggak deket.
Oke. Saya kadang-kadang kalau lihat, Jadi mama juga nggak tahu waktu Denny masih kecil bagaimana ya? nggak tahu. Saya kalau lihat mama, Pak, saya ngelihat mama itu saya nggak mau membebani hidup dia lagi. Mama saya udah susah. Jadi mama sendiri juga menitipkan Denny itu juga terpaksa kan ya? Jadi dia juga apa ya? Bukan keinginan hatinya Nggak ada juga. pilihan. Dia ingin kan Denny jadi sosok yang sukses kan? Karena dari Pasti seorang ibu itu kan menginginkan anaknya itu supaya jadi menjadi orang yang sukses kan? Iya. Ya. Karena dari kecil itu karena kondisiku kayak begitu, backgroundnya banyak yang udah ngelihat aku tuh udah kayak sampah. Jadi ada sempat yang ngomong dari keluarganya mama kayaknya. Kalau saya nggak salah ya. Dia bilang mungkin karena ribut kali ya. Dia bilang Denny itu akan jadi sampah, bla 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 gitu. Itu bikin mama sakit hati. Aku bukan permasalahan masalah itu. Cuman di kondisi mama itu dia masih muda dan dia harus mengalami hal kayak begitu, itu bikin dia harus cari jalan untuk survive dan nitip aku di tempat aku dititip. Aku juga harus adaptasi supaya aku bisa bertahan hidup. Tapi cerita-cerita yang tadi dari keluarga itu kan mama menyampaikan ke Denny kan? Kalau you ini nanti besar akan jadi sampah segala macam. Enggak. Oh, enggak nyampaikan. Denny tahunya dari mana? Orang. Oh, tapi begitu you tahu, yang jadi itu saksi. kan sesungguhnya itu sebuah pecut ya. You akan membuktikan kalau wah enggak dong, you salah itu. Saya akan jadi sosok yang hebat gitu. Di bidang apapun yang saya gelutin. You pasti punya mindset ingin menjadi yang paling bagus kan? Iya, motivasi. Iya, motivasi. Justru kadang-kadang suatu penghinaan atau apa ya, pelecehan apapun itu kan membuat diri seseorang itu bisa bangkit. Betul. Ya, memang kadang ada yang malah terpuruk ya. Iya, kebalikan. Tapi kalau you sudah kuat kan ditempa mulai dari kecil seperti itu kan, akhirnya menjadi pebasket you juga ingin yang terbaik. Tapi kan kembali, aktor kan juga terbaik meskipun you bukan maunya ke sana. Iya betul. Jadi tergantung karakter orang. Aku ngobrol sama Pak Her kan. Saya tanya Pak Her kenapa orang dulu nggak mau kalah gitu. Oh, aku emang maunya begitu. Tapi ada orang nggak begitu, Pak. Jadi kembali ke karakter orang, nature-nya dia. Nah, nature-nya aku seperti apa yang Bapak bilang, kepecut tuh untuk saya pengen buktiin kalau misalnya saya tidak akan jadi sampah. Bayangkan, Pak, saya itu dari kecil karena saya itu kan nggak punya uang. Jadi saya sering kalau di tempat saya dititip itu kan disuruh beli barang di supermarket. Jadi pesuruh lah. Saya beli barang supermarket. Anak kecil umur 7 tahun 8 tahun udah punya kehidupan kayak gitu. Pasti ada anak kecilnya lihat-lihat buku komik yang udah kebuka baca. Baca. Jadi sebelum pulang bawa belanjaan baca komik dulu. Akhirnya karena bosan, lihat di sebelah sana ada buku-buku orang dewasa. Bukan buku porno, Pak ya. Maksudnya Chicken Soup, Purpose Driven Life, Tunda Sembaringin, Financial Revolution. Saya baca, Pak. Dari umur 7 tahun tuh buku udah saya baca. Karena ada keinginan saya yang besar untuk membuktikan kalau saya bisa jadi orang sukses. Karena itu kan buku-buku orang sukses itu. Iya kan? Dan semuanya merubah mindset, mindset positif, berpikiran yang positif juga. Betul. Kan? Untung aja Trilogy of Inspiration ini belum ada dulu ya kan? Yang buku ini buku Bapak Richard Mindset kan. Kalau ada saya baca juga itu waktu itu ya kan. Jadi saya tuh dari kecil memang struktur berpikir saya udah ke-develop dengan bagaimana caranya untuk sukses dari buku-buku yang saya baca. Nah itu menciptakan kerangka berpikir sehingga ketika saya tumbuh saya lihai, Pak. Saya kalau cari duit doang, Pak, boleh diadu. Boleh. Saya sama Bapak saya berani beradu. Cari duit ayo kita beradu. Tapi kalau mempertahankan atau memanage atau ke next level setelah punya duit itu saya kalah pasti. Oh lemah saya. Manajemen saya nggak bagus. Dan saya orangnya cepat puas. Ketika saya kerja saya bisa nih, Pak. Kita nih sama-sama nggak tahu nih. Dan kita bikin lapangan basket. Saya nggak tahu, Bapak nggak tahu. Saya pasti kompetisi. Saya bikin lebih bagus gitu. Tapi habis itu saya berhenti. Bapak terus. Nah itulah pebisnis kan. Nah kalau saya bukan. Jadi lebih membuatnya lebih bisa. Kreatif ya. Membuatnya aja. Memanage-nya biar Ci Olive istri di rumah ya. Gitu. Lebih ke sana. Makanya Denny cari pasangan yang bisa melengkapi. Tidak sengaja. Ci Olive itu benar-benar hadiah lah buat hidup saya. Sengaja lah gitu, Pak.
Nah, dari aktor itu akhirnya berhentinya itu kenapa? Kan dari aktor terus masuk ke jadi YouTuber kan ya? Sebenarnya nggak berhenti. Jadi nggak berhenti. Nggak berhenti. Aktornya masih tetap. Masih tetap. Terus kena pandemi gitu. Kena pandemi benar. Nah. Kena pandemi, semua kena impact. Yes. Aku juga kerjaan juga jadi turun drastis. Yeah. Akhirnya cari kesibukan. Yeah. Cari kesibukan. Ada teman saya Adit, dia itu selalu tiap hari brainstorming saya, ngebujuk saya, ngajak saya untuk bikin konten di YouTube. Yeah. Saya tidak pernah bikin konten sama sekali. Saya nggak terlalu suka. Jadi akhirnya karena dia terus ngebujuk, karena nggak ada kegiatan, ya udah ayo kita bikin lah. Dari situlah saya punya konten di YouTube dan lain-lain yang sampainya orang kenal gitu. Dan jadi, respon dari masyarakat kan juga luar biasa. Ya cukup baik lah maksudnya. Aku juga kaget karena dari situ ternyata ngebuat aku tuh akhirnya bisa jadi punya banyak sekali kerjaan dan exposure gitu. Nggak nyangka awalnya karena aku tuh kerja lebih ke ngisi waktu aja. Aku tuh udah, kalau Bapak kan punya slogan itu apa? Dream catcher. Yes. Saya nggak punya mimpi lagi, Pak. Oh. Mimpi terakhir saya itu waktu kecil yang saya ingat, saya cuma pengen punya tempat tinggal yang layak dan cukup makan. Oke. Saya nggak punya mimpi lagi. Makanya. Tapi waktu menjadi aktor ada impian nggak waktu menjadi aktor? Udah dulu ada, sekarang udah nggak. Nggak, waktu masih awal. Menjadi aktor. Ya, ingin jadi aktor yang top atau yang. Saya pernah bilang. Saya bilang saya harus angkat piala suatu hari nanti. Karena saya dulu Pak, saya jadi aktor, saya casting, Pak. Nggak ada yang nawarin, Pak. Saya maupun berapa saya effort untuk acting, Pak. Saya sampai ngomong di kaca kayak orang gila, Pak. Saya put effort more than orang lain, Pak. Nggak ada yang nawarin, Pak. Apa ya? Kalau lu udah punya nama, lu enak. Kalau lu nggak punya nama, lu harus put effort. Dan kalaupun lu put effort sebesar apapun, kalau lucknya belum ke lu, nggak akan dapat spot. Makanya kadang-kadang saya ngerasa segala sesuatu yang kita kerjakan ada dua faktor. Kerja keras, lucknya. Tapi kalau misalnya dua-duanya nggak ada nih, udah selesai hidup lo. Lu udah nggak punya luck, kerja keras nggak ada, lo apa yang mau diharapkan lagi gitu loh. Ya kan, udah nggak ada gitu. Kalau yang film The Man Called Ahok itu? Iya, The Man Called Ahok. You punya film yang terakhir? Enggak. Yang terakhir kemarin Miracle in Cell No. 7. Oh, ada lagi? Ada lagi, banyak film saya, Pak. Cuma kan tapi sebelum pandemi The Man Called Ahok terakhir ya. Terakhir The Man Called Ahok. Nah, itu you kan mendapat penghargaan. Dapat penghargaan di sana. Jadi papanya Ahok ya. Jadi papanya Ahok, jadi aktor terbaik lah waktu itu dapat penghargaan. Setelah itu banyak penawaran untuk, tapi kan kena pandemi. Iya. Kena pandemi kan dunia film juga terpuruk kan. Iya, banyak penawaran tapi pandemi jadi nggak jadi syuting, nggak berani. Nggak ada guna penawarannya. Nggak ada guna, Pak. Gitu. Ya habis itulah akhirnya aku dapat film lagi, Miracle in Cell No. 7 udah tayang, dapat penghargaan lagi. Oh, ini tayang sekarang ya? Udah lewat. Miracle in Cell No. 7. In Cell No. 7. Itu menjadi aktor. Di situ aku peran pendukung. Terbaik, ya. Terus di film itu kita mendapatkan rekor sebagai 5 film terlaris sepanjang masa karena total filmnya itu mencapai 5,8 jutaan kalau saya nggak salah penonton. Gede lah gitu. Ya laki lah gitu. Jadi perjalanan saya itu emang berliku-liku. Dari saya kecil sampai sekarang. Apa yang saya dapat ini menjadi kebaikan untuk orang lain juga. Tapi jangan sampai saya terjebak dengan keinginan untuk mengedukasi orang. Makanya selalu di tempat saya selalu bilang, tujuan saya bikin ini bukan untuk edukasi lu. Lu mau belajar aja. Iya, kalau saya tiap hari bilang ini edukasi, lu juga kagak mau belajar juga nggak ada guna. Tapi kalau sharing kayak kita ngobrol gini, ada ilmu lu bisa ambil kan buat lu. Yang harus terima kasih itu lu kepada diri lu. Benar. Step awal kita cukup bersyukur. Step kedua, yuk apalagi yuk kita kerjain. Nggak ada yang nyuruh lu buru-buru untuk punya gedung kok. Nggak ada kok yang pengen ngasih tahu lu harus punya rumah, nggak ada. Tapi waktu lu kenapa lu nggak pakai untuk kesana?